Tempat pembuangan akhir sampah atau yang biasa disingkat TPA. TPA adalah tempat di mana sampah-sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dibuang dan dikumpul di satu tempat. Sampah-sampah yang berada di TPA merupakan hasil dari sampah suatu kota atau daerah. Di satu sisi TPA dapat memberikan dampak positif, namun di sisi lain, TPA juga dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Maka dari itu harus sangat dipertimbangkan untuk membuat site TPA tersebut. Dampak positif dari TPA adalah sebagai berikut. Pertama, TPA membantu memperbaiki kebersihan lingkungan. Dengan memiliki tempat yang khusus untuk membuang sampah, maka sampah tidak akan berserakan di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya. Kedua, TPA juga memberikan manfaat dalam hal kesehatan. Dengan membuang sampah di TPA, maka kemungkinan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh sampah menjadi lebih kecil. Ketiga, TPA dapat memberikan manfaat ekonomi. Beberapa TPA menerapkan sistem daur ulang dan menghasilkan uang dari menjual kembali sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Namun, di sisi lain, TPA juga memiliki dampak negatif sebagai berikut. Pertama, TPA dapat mencemari lingkungan. Sampah-sampah yang dibuang ke TPA menghasilkan gas metana yang merupakan gas rumah kaca yang berbahaya bagi lingkungan. Gas metana juga dapat menyebabkan bau yang tidak sedap. Kedua, TPA dapat merusak tanah dan air. Sampah-sampah yang dibuang ke TPA menghasilkan racun dan bahan kimia yang dapat merusak tanah dan air di sekitar TPA. Ketiga, TPA dapat memberikan dampak kesehatan yang negatif. Beberapa TPA mungkin tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang baik, sehingga mengancam kesehatan masyarakat sekitar. Berdasarkan tugas yang diberikan, jadi kami meninjau lokasi TPA yang berada di kota Sungai Penuh, Jambi yang berlokasi di perbukitan KM 14 Pucak Jalan, Sungai Penuh Padang. TPA KM 14 Puncak yang kami tinjau ini merupakan TPA terbaru di kota Sungai Penuh yang sebelumnya TPA berada di daerah perbukitan RKE. TPA ini berupa lahan terbuka yang cukup luas berada di antara elevasi perbukitan dan dataran yang berada di pinggiran kota. TPA KM 14 merupakan kumpulan sampah yang berada di sekitar kota Sungai Penuh lalu dibawa menggunakan dump truck 8-10 ton ke lokasi TPA. Sampah yang berada di TPA ini terdiri dari semua jenis sampah baik dari organik maupun non-organik. Semua sampah bercampur dikepul menjadi satu di TPA ini. TPA ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti pengumpulan, pemilahan, serta sekarang sedang direncanakan pengolahan. Pengumpulan dilaksanakan oleh dump truck yang membawa sampah dari kota kemudian datang ke lokasi TPA dan meletakkannya di area kepulan. Pengangkutan sampah dari kota ke TPA yaitu 8-10 dump truck dalam satu hari. Hal itu cukup banyak untuk sektor daerah atau kota. Pemilahan yang dilakukan menggunakan ekskavator. Selain untuk memilah, ekskavator digunakan untuk merapikan sampah yang telah diletakkan oleh dump truck. Operator ekskavator di TPA ini biasanya beroperasi pada siang sore setiap hari. Pengolahan yang dimaksud adalah sampah yang telah dikumpulkan akan didaur ulang seperti plastik, ban, dan sebagainya. Pengolahannya yaitu dengan cara memotong kecil-kecil sampah terlebih dahulu, kemudian dikirim ke industri yang siap melakukan pendauran ulang.
Tetapi hal ini masih direncanakan, belum dilaksanakan. Data dan fakta yang kami sebutkan tadi merupakan hasil dari kami wawancara dengan beberapa pihak terkait dengan TPA Puncak Kilometer 14, Sungai Penuh. Berikut mari kita simak. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan. Nah, maaf Pak, sebelumnya Bapak dengan nama Bapak siapa Pak? Kalau nama aku Ajarlis. Bapak Ajarlis. Ajarlis. Ini Pak, kami mau bertanya tentang tempat pembuangan ini Pak. Untuk tempat pembuangan ini, bagaimana tanggapan Bapak? Ya kalau bagi kami itu terganggu lah. Baunya sampai di sini. Oh, baunya sampai sini. Sampai tempat kami. Berarti kalau itu berarti untuk nyamuk dan lalat itu sampai sini juga ya Pak? Sampai itu cabai kami itu kan rusak. Oh, Disuntit dalam kuah. bahkan sampai merusak kebun di sini. Terus untuk masalah airnya Pak, Kalau air enggak ada masalah. aman ya berarti? Kalau air aman. Oh. Berarti dampak besar yang Bapak rasakan itu bisa sampai ke kebun Bapak ya Pak? Bisa sampai dekat itu. Selain itu ada lagi nggak Pak? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik Pak, saya perkenalkan, nama saya Sandi dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Ingin izin bertanya tentang analisa dari dampak dari lingkungan TPS sampah di Puncak ini Pak. Sebelumnya perkenalkan Bapak siapa Pak? Saya Pak Zul. Saya ingin bertanya tentang sudah berapa lama ngambil sampah di sini Pak kira-kira? Ambil sampah sini baru tahun ini deh. Baru tahun ini ya. Sudah lama berarti ya. Kira-kira setahun lah Pak ya. Kayak kurang setahun. Untuk jenis sampahnya di sini nih sampah apa Pak? Rumah tangga kayak dang. Sampah rumah tangga ya Pak ya. Nah kalau kira-kira kisaran sehari itu pengambilan sampahnya itu berapa banyak Pak? Berapa ton sehari? Berapa pas 10 buah mobil itu penuh berarti beri sekitar kurang 50 ton lah di sana. Untuk sampahnya nih biasanya ngambilnya nih asalnya tuh dari mana Pak? Dari pasar, dari kota. Dari kota Pak. Sama waktu pengangkutannya nih mulainya tuh sehari itu jam berapa biasanya Pak? Biasanya kerjanya ada yang masuk pagi, ada yang masuk sore. Ya kalau penuhnya masuk pagi, kalau penuh langsung dibuang di sampah. Untuk kendaraan yang lewat sini berapa Pak? Sehari itu nganter biasanya? Kadang-kadang enggak, tetap ada kan 10, ada yang kurang dari 10. Dari 10 Pak ya? Tergantung jalurnya, kalau penuh ya diantar, kalau belum penuh belum diantar. Untuk satu lagi Pak, tanggapan Bapak, apakah TPA ini ada yang perlu diperbaiki Pak? Mes nih, Iya. banyak diperbaiki itu. Tempat pembuangannya harus diperbaiki kayak itu. Perlu. Tinggal keadaannya udah itulah keadaannya. Untuk Yang untuk pengolahannya tuh Pak? pengolahan tuh bawah tuh baru siap tuh pengolahannya. Ya terima kasih Pak, itu baik Pak ya. Pak, maaf Pak, kami di sini dari Politeknik Negeri Sriwijaya, dari jurusan Teknik Sipil, ingin menanyai tentang TPA Pak. TPA yang kurang lebih jaraknya sekitar 2-3 kilo Pak dari sini. Apakah benar Pak di sini pemukimannya yang paling terdekat dari TPA tersebut? Di sini yang paling terdekat. Terus ini Pak, TPA tersebut mempengaruhi tidak Pak ke sini? Kayak contohnya apakah baunya gitu sampai ke sini? Kalau tidak lah, lo masih jauh Jauh gitu Pak ya? dari Terus masalah kalau TPA itu kan kotor Pak ya gitu Pak. Itu kan di sini sampai ke airnya itu mempengaruhi nggak Pak ke airnya itu? tidak lah. Tidak ya? Nah, airnya kan jauh di bawah. Oh, Kalau kan yang pengaruh itu mobil yang lewat deh, mobil yang ngangkat ya mobilitasnya itu Pak ya. sampah yang mantap itu dia. Terus ke penjualan ini Pak, ini mempengaruhi juga Pak? Tidak ada.
Baik, berarti bisa disimpulkan itu dampaknya positif berarti yang dapat Pak ya? Karena itu cukup jauh dari pemukiman. Ya, terima kasih Pak ya. Saya Dinda sekarang sedang berada di kediaman operator ekskavator di TPS Kota Sungai Penuh. Sebelumnya nama Pak siapa Pak? Nama saya Adi Pratama. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai TPS ini. Sudah berapa lama Bapak kerja sebagai operator ekskavator di sini? Saya sudah bekerja di sini sekitar 1 tahun lebih. Biasanya jam kerja per hari itu berapa jam Pak? Jam kerja per hari ini biasanya 3 jam dari siang sampai sore. Tadi juga saya lihat Bapak itu gusur sampah ke bawah. Nah itu apa sih gunanya Pak? Itu gunanya yang pertama agar sampah tidak menumpuk di atas, dan yang kedua biar supaya air sampahnya itu tidak mengalir kemana-mana. Oh emang di bawah itu ada apa Pak? Di bawah itu ada kolam retensi namanya. Manfaatnya? Itu kolam retensi itu untuk menampung air sampah agar tidak menyebar ke kemana-mana. Gitu ya Pak. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwasanya Bapak sudah kurang lebih 1 tahun bekerja sebagai operator ekskavator di TPS ini, dan jam kerjanya per hari itu kurang lebih 3 jam. Sampah itu digusur berguna agar tidak menumpuk di atas, dan di bawah sampah tersebut ada alat yang menyalurkan air sampah ke dalam kolam retensi agar air sampah tersebut tidak mengalir kemana-mana atau mencemari tanah ya Pak. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Sebenarnya. Jadi kesimpulan dari kelompok kami dapatkan tentang TPA kilometer 14 Puncak sudah berjalan dengan baik dikarenakan dari segi lokasi TPA tersebut sudah sesuai standar tetapi belum sepenuhnya. Sesuai standar yang dimaksud adalah pembangunan TPA berada jauh dari permukiman warga. Dapat kita lihat dari digital elevation model dalam kurung DEM yang telah kami buat di sekitaran TPA Puncak kilometer 14 ini. Berdasarkan digital elevation model dapat kita lihat tidak ada permukiman warga yang berada di dekat TPA. Hanya ada perkebunan di sisi kanan. Belum sepenuhnya yang kami maksud yaitu sebaiknya untuk area TPA kurang lebih radius 500 meter itu dibeli oleh pihak pemerintah supaya lahan perkebunan yang berada di sekitar TPA itu tidak terganggu dengan adanya aktivitas di TPA tersebut. Dan kami harapkan untuk selanjutnya TPA ini dapat melakukan proses pengolahan secepatnya dikarenakan lambat laun sampah pasti akan terus-menerus bertambah dan akan mengakibatkan penumpukan sampah yang dapat menyebabkan limbah. Serta dalam mengelola TPA, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat. Dengan mengelola TPA dengan baik, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif limbah pada lingkungan dan kesehatan manusia, serta memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.